yang mengikuti ibadah secara streaming di tempatnya masing-masing. Mari kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memohon berkat Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang dengan penuh kasih setianya memelihara setiap ciptaannya. Maka kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya akan memimpin, menyertai, memberkati sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan. Saat ku menyembahnya. Haleluya.
Mari kita membawa hati kita untuk mendengarkan suara dari hati Tuhan. Mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan, bahwa kitalah mezbah doa yang Tuhan ciptakan untuk kita semua.
dosa-dosa kami, dan Engkau menanggung di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga atas karya agung Engkau di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami mau mempersembahkan itu kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya Allah disukakan, Allah suka, Allah berkenan, dan Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyediakan waktu di mana kami akan duduk diam, membuka telinga kami, membuka hati kami untuk kebenaran-Mu Tuhan, supaya kebenaran-Mu Tuhan boleh membekali kehidupan kami dan boleh menguatkan iman kami di masa kondisi saat ini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan, supaya kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persilahkan Allah Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. Luar biasa ya, luar biasa. Kalau saudara masih diberikan kesehatan, itu harapan dan doa kita bersama-sama ya, dalam kondisi seperti saat ini ya. Jadi kita memang agak susah sedikit pakai masker. Kalau nyanyi itu juga agak susah, benar ya? Tapi maskermu melindungiku, maskerku melindungi. Amin. Amin. Ya, tapi ada keuntungannya loh pakai masker. Neng kantor ra ketok. Neng kantor ra ketok. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur 128. Kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca pasal 128 ayat 1 sampai 6. Ini merupakan berkat untuk keluarga. Amin. Saya percaya saudara dan saya ingin diberkati di dalam keluargamu. Ya, keluarga dan anak saya katakan adalah berkat Tuhan. Jadi bagaimana saat ini saya berbicara mengenai konsep keluarga Kristen yang berbahagia. Ya, konsep keluarga Kristen itu landasannya bukan finansial, walaupun finansial itu dibutuhkan di tengah-tengah keluarga kita, bukan kekayaan. Karena kalau orang berbicara mengenai kekayaan, ya, mereka mau hidup bersama kalau berlimpah harta, kaya. Tapi ketika mulai keadaan ekonominya merosot, berpisah, tidak seperti itu. Karena mereka landasannya apa? Uang, finansial, kekayaan yang ada materi.
Tetapi saat ini saya berbicara mengenai keluarga Kristen yang berbahagia, itu berpatokan, berpedoman firman Tuhan. Saudara perhatikan bahwa berkat kesejahteraan, saudara perhatikan untuk ayat 2 dan 3 itu merupakan berkat kesejahteraan keluarga kita. Kita amini bersama. Amin. Ya. Jadi saudara perhatikan, berkat itu dicurahkan untuk umat Tuhan yang hidup menurut jalan Tuhan. Itu sudah pasti. Ya, kalau orang menyimpang dari Tuhan, mereka tidak akan mengalami keberuntungan, kehidupan, keselamatan. Tetapi orang yang ada di dalam jalan Tuhan, saya percaya kehidupan, keberuntungan, keselamatan akan menyertai dalam kehidupan kita. Nah, saudara perhatikan bahwa di zaman sekarang, apalagi di kota-kota besar, ya, di kota-kota besar, kalau soal berbicara mengenai pernikahan, banyak orang menunda pernikahan atau memutuskan tidak menikah. Di kota-kota besar, mungkin hal ini dianggap lazim, wajar saja, ya. Menunda pernikahan ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya, menunda pernikahan. Tapi ada juga yang memutuskan tidak menikah. Nah, saudara perhatikan, bahkan ada orang yang sudah menikah pun mereka menunda untuk memiliki anak. Tetapi ada juga orang yang sudah menikah, mereka memutuskan tidak mau memiliki anak. Nah, saudara perhatikan di sini, kalau di dalam tradisi zaman dulu, di dalam kalangan Kristen, ya, hidup tidak menikah atau selibat ini merupakan suatu pandangan yang baik, dijunjung tinggi oleh gereja. Nah, orang yang tidak menikah, memutuskan mereka tidak menikah, hal ini dijadikan bumper, ya, untuk mereka tidak menikah. Ada banyak alasan orang tidak mau menikah. Banyak alasan. Ini berbicara mengenai apa? Kemapanan finansial atau kenikmatan hidup. Orang tidak mau menikah, orang tidak mau memiliki anak, itu berbicara mengenai kemapanan finansial atau juga kenikmatan hidup. Lah gimana dong? Aku belum punya rumah, aku akan menunda dulu, aku tidak akan menikah dulu sebelum semuanya tercukupi. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu, ya. Saya dulu menikah belum punya rumah, Ya, puji Tuhan, ketika saya menikah tidur di mertua, ya, di rumah mertua, itu 4 hari saya dipinjemi rumah di Sedang Mulyo oleh teman, ya, sampai 2 tahun kembali lagi ke Bukit Permai, ya, Mertua Indah. Di situ saya tinggal. Karena apa? Karena ada kondisi-kondisi yang lain. Tapi puji Tuhan, ya, selang beberapa waktu kemudian Tuhan berkati sebuah rumah, walaupun mungkin sederhana sekali, bisa untuk berlindung dari panas dan hujan. Tapi saya sangat bersyukur sekali, ya. Saya sangat bersyukur sekali, ya. Dan kadang-kadang orang tidak mau menikah, tidak mau memiliki anak. Mereka alasannya apa? Belum mapan secara finansial. Atau nanti kalau aku menikah, ya, itu akan terjadi kerepotan. Mengapa? Repot menyesuaikan dengan pasangannya, repot nanti kalau punya anak, membesarkan anak, mengurus anak dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu menjadi alasan mereka tidak mau menikah. Tapi saya katakan, sesungguhnya menikah atau pernikahan itu panggilan Allah.
Tuhan tidak pernah meralat atau menarik firman-Nya di dalam Kejadian 1 ayat 28 untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Tuhan tidak pernah meralat ya pasal itu, ayat itu ya, atau menarik firman-Nya untuk bertambah ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan sudah perhatikan bahwa pernikahan itu adalah panggilan Allah. Amin. Pernikahan adalah panggilan Allah. Dan saya katakan orang yang menikah adalah orang yang hebat. Mengapa saya katakan orang yang hebat? Karena mereka hidup bertahun-tahun dengan orang yang sama. Amin. Saya katakan orang yang hebat ya, menikah adalah orang yang hebat. Mereka hebat semua karena mereka bertahun-tahun hidup dengan orang yang sama. Ya, banyak sekali benturan-benturan di dalam pernikahan itu sudah pasti. Ya, ketika mereka pertama kali membangun rumah tangga, bahtera rumah tangga, mungkin mereka belum bisa membaca, melihat ke depan. Ada banyak persoalan-persoalan dihadapi di tengah-tengah keluarga. Ya, biasanya tahun pertama, tahun kedua itu masih indah, semuanya serba indah. Ya, nanti tiba-tiba istrinya hamil, ya di tahun ketiga atau tahun keempat, tahun kelima, ya itu sudah muncul persoalan baru. Ya, apalagi muncul lagi ketika mereka memiliki anak yang kedua dan selanjutnya. Ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bagi keluarga-keluarga. Ya. Tetapi bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan dalam keluarga itu bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika kita mengalami masalah persoalan dalam hidup kita, ya, libatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Saya percaya Tuhan juga akan bekerja di dalamnya, memberikan hikmat kepada suami istri, orang tua, bahkan juga kepada anak-anak mereka. Tuhan berikan hikmat. Dan sudah perhatikan bahwa kesejahteraan, berkat bagi keluarga dicurahkan bagi mereka yang hidup menurut jalan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, disitulah kunci berkat akan tercurah bagi keluarga. Suami yang takut akan Tuhan, saya percaya hidupnya akan terbuka dengan istrinya. Amin. Suami yang takut akan Tuhan akan terbuka dengan istrinya. Suami yang takut akan Tuhan, pikirannya orang neko-neko. Ya, apalagi mungkin ekonominya sudah dinaikkan oleh Tuhan, pikirannya neko-neko. Pernah saya katakan, ujian laki-laki ketika laki-laki itu sukses, tapi ujian untuk wanita atau istri ketika laki-laki itu bangkrut. Ya, jadi camkanlah itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau para suami, kalau sudah diizinkan Tuhan, sudah diberkati, berlimpah, dinaikkan ekonomi saudara, laki-laki jangan berpikir neko-neko. Demikian juga istri wanita. Ojo peh senenge wae ketika suami hidup berkelimpahan, senenge wae, tapi ketika hidup susah ora gelem. Tidak seperti itu, ya. Tetapi sebuah bahtera rumah tangga itu harus dijalani bersama-sama. Dijalani bersama-sama. Ya, keluarga yang hebat adalah keluarga yang bisa merawat cinta di antara anggota keluarga. Amin. Ya. Cinta itu yang membuat keluarga itu menjadi bahagia. Ya. Biasanya kalau kita membangun rumah tangga, tujuannya apa sih? Bapak Ibu, ketika kita membangun rumah tangga tujuannya apa? Ada orang mengatakan, "Loh Pak,
Kalau aku membangun rumah tangga ya aku cari kebahagiaan. Saya katakan egois kalau cuma cari kebahagiaan. Kalau orang cari kebahagiaan adalah mereka orang yang mau terima kebahagiaan saja, tetapi mereka tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi pasangan hidupnya. Begitu ya, ya toh? Kalau kita cari kebahagiaan, cuma cari kebahagiaan. Kudune kowe dadi istri yang melayani aku, ya. Mau terimanya saja. Aku pengen cari kebahagiaan. Aku pengen hidup tenang di tengah-tengah keluarga. Tapi pasangan hidupnya tidak bisa memberikan kebahagiaan atau cinta di antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kesaksian, ya, seorang pendeta ketika menikahkan sepasang insani. Mereka menikah diberkati Tuhan, dan pada waktu itu si pendeta ini pernah bertanya kepada si wanitanya, ya. Tapi ini mungkin suaminya ini yang sudah diberkati Tuhan tidak ada bertanya, ya, situ kok mau menikah dengan orang yang seperti ini. Biasanya kan orang melihat apa? Kalau sebuah pernikahan itu laki-lakinya itu sepadan dengan si wanita, ya. Saudara perhatikan di dunia entertain, ya. Ada wanita yang cantik sekali, dia mau pacaran dengan orang yang mungkin tidak sepadan. Maaf, ya. Si wanita itu mengatakan apa? Pak, Bapak hanya melihat fisiknya, tapi Bapak tidak bisa melihat yang tidak Bapak lihat. Aku melihat karena Bapak tidak bisa melihat apa yang aku lihat, ya. Karena pasangan hidup itu melihat apa? Melihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hati. Oleh sebab itu dalam pernikahan, sebelum menjalani pernikahan, mereka mengalami masa pacaran dulu. Setelah itu tunangan. Ya, kadang-kadang tidak tunangan, pacaran langsung menikah, ya enggak apa-apa. Ya, tapi masa pacaran itu masa pengenalan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, ya, kalau kita menikah yang anak-anak muda yang saat ini belum menikah, ya, harus benar-benar pilih yang benar. Jangan cuma wajahnya saja cakep, ya, tapi hatinya tidak cakep. Ya, yang keren itu mobilnya, tapi hatinya tidak keren. Nah, saudara perhatikan di sini. Oh, sebab itu khusus anak-anak muda ketika mereka ingin proses pencarian, ya, proses pencarian pasangan hidupnya harus benar-benar apa? Saya katakan cinta itu datang dari mata, turun. Saya katakan cinta itu datang dari mata, benar, dari pandangan dulu, ya toh. Wah, orang ini setia pelayanan. Ya, saya dulu tertarik dengan istri saya, ya. Itu tertarik suaranya, pelayanannya, dan sebagainya, setianya. Pilih orang-orang seperti itu, ya, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Amin, ya, tidak menyesal di kemudian hari. Tapi saya percaya, ya, hanya kalau kita melihat Tuhan itu memberikan atau menanamkan rasa kagum, rasa sayang untuk pasangan, ya, hidupnya. Tetapi kadang-kadang kalau karena sudah waktu ini sudah
berganti waktu, tahun berganti tahun, ya. Mungkin ada yang menikah 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun, atau lebih dari 50 tahun. Kalau mereka masih memiliki rasa kagum, rasa sayang, rasa cinta dengan pasangannya, saya angkat jempol. Luar biasa mereka, ya, luar biasa. Saya pernikahan nanti November, ulang tahun pernikahan November, itu tanggal 12, 20 tahun. Saya merasakan 20 tahun itu luar biasa, ya, luar biasa. Apalagi yang sudah lama menikah, ya, mungkin bisa sampai lebih dari saya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ya, saya dengar beda mau 50 tahun, ya. Saya katakan luar biasa, karena mereka hidup bertahun-tahun dengan orang yang sama. Ya, coba saya akan berikan apa itu untuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sayang kepada suamimu, coba kalau ibu-ibu bangun, ya, tengah malam, bangun jam 2 pagi, ya, lihatlah suamimu. Ketika suamimu tidur, ya, mendengkur, saudara akan melihat di samping saudara suamimu tidur seperti bayi raksasa. Ya. Mungkin istri ini berkata, aduh, nelongsone hatiku, aku dulu tergila-gila dengan dia, sekarang kamu kok gila nih. Tapi saya percaya para istri, kaum wanita semuanya, ya, sejengkel-jengkelnya mereka kepada suaminya, kalau melihat suaminya hatinya akan luluh. Benar apa boten? Ya toh? Para wanita istri kalau jengkel dengan suami, ya, sejengkel-jengkelnya kalau ketika melihat suaminya, apalagi suaminya tidur mendengkur karena mungkin kecapean habis bekerja seharian, saya percaya mesti akan timbul rasa sayang lebih lagi. Ya, suamiku sudah berkorban untuk keluargaku, sudah bertanggung jawab bagi keluarga. Terus sebab itu kalau para istri lihat suaminya tidur, dilus-lus batu, siapa yang sering lus-lus batu suami? Ya, ya, saya sering dilus-lus batu saya sama istri, ya. Ya, mungkin efeknya botak ini ya mungkin itu ya. Tapi saya percaya mungkin ada faktor usia. Tapi saya percaya, coba bayangkan ibu kalau jenengan nanti ngelus batuk, ya, dahinya, kepalanya suami itu akan tenang dan damai sejahtera. Amin. Daripada nanti dimarahi, dibengongi, dijalui duit terus. Coba bapak-bapak, kalau saya dimintai uang sama istri, jengkel nggak boten? Wis ra duit dijalui, ya. Tapi coba suami dibelek-belek. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa berkat kesejahteraan bagi keluarga. Orang yang takut akan Tuhan. Amin. Suami yang takut akan Tuhan tidak akan neko-neko. Demikian juga istri yang takut akan Tuhan tidak neko-neko, ya, melakukan sesuatu yang menyimpang dari firman. Tidak. Anak-anak yang takut akan Tuhan hidupnya akan teratur dan taat kepada orang tua. Ya, amin. Ya, itu kuncinya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, bahwa kita menyerahkan keluarga kita masing-masing dalam tangan Tuhan. Libatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Ya, terlebih indah ketika saudara membangun misbah keluarga. Misbah keluarga, suami istri, terlebih juga untuk anak-anak, bangun misbah keluarga. Saya percaya, ya, keluarga itu keluarga yang diberkati, keluarga yang indah. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah berfirman kepada kami supaya kami memiliki rasa takut kepada Engkau Tuhan.
Karena inilah kunci berkat kesejahteraan bagi keluarga kami masing-masing. Dan kami rindu Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan sukacita itu melimpah atas rumah tangga kami Tuhan. Kami tidak akan melihat kekurangan satu dengan yang lain, tetapi kami akan melengkapi satu dengan yang lain, supaya berkat Tuhan itu tercurah dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Bapak Agus Sumanto. Ya, diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Oke ya, terima kasih Pak Yohanes yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagi seluruh pengurus seksi untuk segera mengirimkan jadwal, karena jadwalnya sudah habis, harus diserahkan supaya bisa menyusun untuk jadwalnya. Oke, kemudian untuk info jadwal ibadah selama sepekan nanti bisa dilihat di info Gianmed. Karena ini belum lengkap semua, jadi belum bisa saya sampaikan. Jadi untuk info kegiatan ibadah nanti bisa dilihat di info Gianmed. Nanti siang akan bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, hari ini masih diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan terlibat untuk misi, seperti yang sudah dalam 1 bulan ini saya sampaikan. Hari ini hari yang terakhir, minggu yang terakhir masih diberikan kesempatan. Untuk bulan depan sudah tidak ada lagi. Jadi masih diberikan kesempatan di ibadah pertama dan juga untuk ibadah yang kedua. Oke, itu yang kedua. Kemudian berikutnya jemaat yang berulang tahun. Saya mohon maaf ya, karena kemarin saya salah melihat. Jadi kalender yang saya pakai ternyata kalender yang tahun kemarin itu. Jadi tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 untuk jemaat yang berulang tahun. Untuk tanggal 26 Ibu Elizabeth Lia Dewi Santika tanggal 26. Meskipun minggu kemarin sudah masuk karena saya salah lihat. Jadi tanggal 26 Ibu Elizabeth Lia Dewi Santika. Lalu tanggal 30 Saudari Eno Pramita Wijaya. Ayat masnya adalah akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan lagi, setelah nanti doa berkat jangan pulang dulu, karena nanti ada informasi tambahan yang akan disampaikan oleh Majelis Sekretaris Ibu Widya Singh, nanti akan menyampaikan 1-2 hal. Jadi sesudah doa berkat jangan langsung pulang dulu, nanti bisa tinggal sebentar, ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita akan bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur anugerah Tuhan yang boleh kami terima dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh membawa kami untuk kami menikmati hadirat Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami bersyukur juga untuk kebenaran firman yang Tuhan boleh kembali berikan kepada kami. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur bahwa Tuhan menyediakan berkat buat keluarga kami masing-masing, menyediakan berkat buat rumah tangga kami masing-masing. Sehingga kami percaya kami diberkati dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Kami menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang kokoh, karena ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yohanes, dan juga untuk song leader singer, pemain musik,
dan juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang lain, untuk kameramen, untuk petugas multimedia, untuk sound system, untuk penyambut jemaat atau pengukur suhu Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah Engkau yang akan memberkati di dalam setiap pelayanan mereka di hari-hari berikutnya ya Tuhan. Kami berdoa juga pada pagi hari ini mendoakan untuk jemaatmu yang berulang tahun dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami doakan untuk Ibu Lia, kami doakan juga untuk Saudari Eno ya Tuhan. Kami mendoakan supaya Engkau yang akan terus senantiasa menolong dalam kehidupan mereka, memberkati dalam kehidupan mereka. Yang sudah berumah tangga, kiranya Tuhan akan memberkati dalam rumah tangganya. Yang bekerja, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya. Bahkan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, kami doakan kiranya berkat Tuhan turun dan ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami doakan untuk jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan yang akan terus berikan kekuatan, berikan kesehatan. Terkhusus untuk Ibu Dila, kami doakan supaya kekuatan yang daripada Tuhan memampukan hamba-Mu ini ya Tuhan, dan terus senantiasa hidup berserah, berharap, dan tidak mengeluh dan juga tidak meninggalkan imannya, terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Untuk jemaat-jemaat yang lain dalam kondisi mereka yang lemah, kiranya Tuhan akan terus berikan semangat buat mereka. Kami menyerahkan keluarga yang merawat, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang akan terus senantiasa melimpahkan kekuatan, bahkan terlebih sukacita dan sejahtera penghiburan atas mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini terima kasih Engkau yang sudah memimpin, memberkati dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh mencurahkan berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk nanti kembali ke rumah kami masing-masing, dan juga kami akan memulai segala aktivitas dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan terus menuntun, memimpin dan memberkati. Jangan biarkan kami berjalan dengan kekuatan sendiri, melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Kami butuh campur tangan Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan sebentar untuk kami memberikan persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan syukur atau persembahan yang lainnya, ataupun mengembalikan persepuluhan ya Tuhan. Kami doakan kiranya Engkau yang senantiasa berkenan untuk menerima segala yang kami berikan dalam keuangan kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak kekurangan. Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan dalam kehidupan setiap harinya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka sekarang terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kekuatan penghiburan yang daripada Roh Kudus dicurahkan dalam seluruh hidupmu. Engkau akan diberkati dalam rumah tanggamu, engkau akan diberkati dalam pelayananmu, engkau diberkati dalam pekerjaanmu, engkau diberkati dalam studimu, dalam sekolahmu, bahkan engkau diberkati dalam seluruh aspek hidupmu dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.